아이 씨발. 뭐야 씨발 한번 진짜로. 올 거야. 일주일 후에. 35초 후에 사망할 거야. 저승사자야? 응. Di awal cerita, diperkenalkan seorang wanita yang bernama Jung Hwan yang tampak terkejut ketika kembali bertemu dengan pria yang merupakan cinta pertamanya, yang telah meninggal 4 tahun lalu. Meskipun awalnya ia ragu, pria itu benar-benar adalah Kim Ranwoo. Apa yang membuat Hwan terkejut dan takut melihat kedatangan Kim Ranwoo? Cerita kemudian berpindah ke masa lalu, di mana suatu hari, seluruh siswa di kelas mereka bermain sebuah permainan. Permainannya adalah bertukar nama secara acak selama 1 hari. Kebetulan, guru pembimbing mereka saat itu belum mengenal nama-nama murid satu persatu. Secara acak, Kim Ranwoo bertukar nama dengan Hwan. Namun meskipun hanya berlangsung 1 hari, Hwan yang memakai nama Kim Ranwoo melakukan banyak hal yang berdampak besar. Kim Ranwoo palsu itu membuat siaran langsung saat bermain game, yang kemudian menjadi viral. Banyak orang mulai mengenal dan menyukai nama Kim Ranwoo, padahal yang mereka lihat adalah Hwan yang menyamar. Tak hanya itu, Hwan juga bolos sekolah dengan alasan sedang sakit karena menstruasi. Hal ini tentu membuat Kim Ranwoo asli khawatir, karena sebenarnya dia adalah seorang pria. Ia takut reputasinya rusak. Bahkan, saat membolos, Kim Ranwoo palsu sempat melempar susu kotak kepada sekelompok yang sedang melakukan perundungan di luar sekolah sehingga ia dikejar dan tidak sengaja Hwan menjatuhkan papan nama Kim Ranwoo. 아이 씨발. Ketika sedang berada di ruang olahraga, seorang pria tiba-tiba berteriak menyatakan cinta kepada Kim Ranwoo dan mengajaknya berpacaran. Hal ini membuat Kim Ranwoo asli merasa sangat malu karena teman-teman sekelas mengira dirinya adalah pria yang menyukai sesama jenis. Padahal semua itu adalah ulah Hwan sebagai Kim Ranwoo palsu. Di kelas, Kim Ranwoo tiba-tiba dipanggil karena ada anak-anak dari sekolah lain yang menunggunya di gerbang. Ternyata, mereka adalah kelompok pria yang sebelumnya dilempar susu oleh Kim Ranwoo palsu. Kim Ranwoo ingin melaporkannya kepada guru, tapi Hwan, Kim Ranwoo palsu, malah memaksa untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Dengan ide cemerlangnya, mereka menggambar tato di lengan mereka agar terlihat lebih sangar. Mereka bahkan meminta bantuan teman mereka, Bakoan, yang dikenal pandai bergulat. Meskipun awalnya ditertawakan, namun keberuntungan berpihak pada mereka karena warga sekitar menegur anak-anak tersebut hingga akhirnya mereka kabur. Kim Ranwoo pun mengabadikan momen tersebut. Keesokan harinya di sekolah, 2 teman sekelas menghampiri Kim Ranwoo dan memberikan komik percintaan. Rupanya, Kim Ranwoo palsu sebelumnya telah meminta rekomendasi komik percintaan di forum kelas, sehingga teman-temannya mengira Kim Ranwoo asli sedang menyukai tema cerita tersebut. Hal ini tentu membuat Kim Ranwoo sangat malu. Cerita kembali ke masa kini. Hwan sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu ia adalah anak yang ceria, kini berubah menjadi pendiam dan murung. Ia juga menjadi sangat fobia terhadap suara sirena ambulans. Kembali ke masa lalu, di belakang sekolah, Hwan meminta agar mereka terus bertukar nama. Ia mengaku bahwa saat memakai nama Kim Ranwoo, ia selalu merasa beruntung, sementara Kim Ranwoo asli yang memakai nama Hwan selalu merasa sial. Kim Ranwoo menolak, namun Hwan tetap memanggilnya dengan nama Hwan. Saat Kim Ranwoo dipanggil oleh guru, Kim Ranwoo palsu ikut mengaku sebagai Kim Ranwoo. Ketika di ruang olahraga, mereka bahkan saling berebut bola. Di kelas, guru pun mulai mengetahui bahwa ada pertukaran nama yang terjadi. Beberapa guru bahkan sudah mengenal Kim Ranwoo sebagai siswa yang suka tidur di kelas. Lama-kelamaan, Kim Ranwoo mulai menerima kenyataan dan dengan lapang dada merespons panggilan nama Hwan. Sampai akhirnya, guru dan orang tua mereka pun dipanggil untuk membahas persoalan tersebut. Guru di sekolah itu bahkan nyaris tidak bisa membedakan mana Kim Ranwoo yang asli dan mana yang palsu. Beberapa waktu sebelumnya, Kim Ranwoo, atau lebih tepatnya, orang yang mengaku sebagai Kim Ranwoo, membantu seorang nenek di jalan. Sebagai bentuk terima kasih, nenek tersebut menyumbangkan seluruh hartanya untuk sekolah mereka. Selain itu, ia juga memberikan beasiswa kepada Kim Ranwoo yang dianggap telah menolongnya. Namun karena identitas Kim Ranwoo asli dan palsu tidak jelas, beasiswa itu akhirnya diberikan kepada keduanya. Karena bingung membedakan siapa Kim Ranwoo yang sebenarnya, guru akhirnya memanggil mereka berdua. Dalam perjalanan pulang, Kim Ranwoo berniat makan malam bersama ibunya. Namun sesampainya di kafe, ternyata tempat itu sudah tutup. Di saat yang sama, ayah Hwan yang berada di tempat itu bertanya mengapa ibu Kim Ranwoo datang ke sana. Ibu Kim Ranwoo menjelaskan bahwa mereka hanya ingin makan malam. Mendengar itu, ayah Hwan berkata, kalau kafe tersebut sudah buka.
Ternyata, kafe tersebut adalah milik keluarga Hyun. Pertemuan itulah yang menjadi awal kedekatan antara keluarga Kim Ranu dan keluarga Hyun. Di kafe itu pula, Kim Ranu mengucapkan terima kasih kepada Hyun. Ternyata, yang sebenarnya menolong nenek itu adalah Hyun yang sedang menyamar sebagai Kim Ranu. Sejak saat itu, Kim Ranu mulai menerima identitasnya sebagai Hyun. Saat guru meminta Hyun membacakan puisi, Kim Ranu melakukannya tanpa ragu. Sementara itu, Hyun diam-diam mulai menyukai Kim Ranu. Hyun selalu menanti kehadiran Kim Ranu, berharap bisa bertemu secara kebetulan. Sesekali, Hyun bahkan berdandan habis-habisan, tak peduli meskipun harus mengenakan gaun yang basah. Ia hanya ingin terlihat menarik di mata Kim Ranu. Setelah mengenang masa lalu mereka, Hyun menanyakan apa maksud kedatangan Kim Ranu untuk menemuinya padahal 4 tahun yang lalu. Masih banyak yang perlu mereka bicarakan namun Kim Ranu malah sudah tiada. 죽었잖아. Kim Ranwo datang menemui Hyun untuk memberitahu bahwa Hyun akan meninggal dalam waktu 7 hari. Tepatnya 176 jam, 12 menit, dan 35 detik dari sekarang. Hyun yang terkejut kemudian bertanya bagaimana Kim Ranu bisa tahu. Dan dengan nada tidak yakin, ia menanyakan apakah Kim Ranu adalah malaikat maut. Kim Ranu membenarkan hal tersebut. Karena merasa tidak percaya, Hyun memanggil seorang kurir dan mengatakan bahwa ada orang aneh di rumahnya. Kurir itu datang dan memeriksa sekeliling, namun tidak melihat siapapun, padahal Kim Ranu sedang berdiri di depannya. Kim Ranu lalu menjelaskan bahwa karena kurir itu belum akan mati dalam waktu dekat, maka ia tidak bisa melihat dirinya. Hyun pun bertanya apa penyebab kematiannya. Namun Kim Ranu hanya mengatakan bahwa itu adalah rahasia ilahi. Hyun yang masih tidak percaya kemudian menyemprot Kim Ranu dengan tabung pemadam kebakaran. Kim Ranu menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa sebelumnya ia sudah pernah dilempari berbagai macam hal seperti garam dan darah ayam. Namun baru kali ini disemprot alat pemadam kebakaran. Untuk menghindari Kim Ranu, Hyun pergi ke suatu tempat dan memilih pemandian wanita agar Kim Ranu tidak bisa mengikutinya. Namun, sepulang dari sana, Kim Ranu kembali muncul dan terus mengikutinya. Hyun merasa bingung dan mempertanyakan alasan Kim Ranu memberitahukan waktu kematiannya. Kim Ranu mengatakan bahwa anggap saja itu adalah bentuk bantuan dari seorang teman. Hyun menjawab bahwa jika dirinya tidak membutuhkan bantuan itu, sebaiknya Kim Ranu datang kembali saat dirinya benar-benar akan mati. Namun, Kim Ranu justru menarik Hyun ke rumah sakit. Di sana, Hyun melihat Kim Ranu sedang menjemput ajal seorang pria, dan dari situlah ia mulai percaya bahwa Kim Ranu benar-benar malaikat maut. Setelah itu, Kim Ranu bertanya apa yang akan Hyun lakukan selama sisa hidupnya. Hyun menjawab bahwa ia hanya ingin tidur selama 7 hari. Kim Ranu merasa terkejut karena biasanya orang yang mengetahui ajalnya akan segera datang justru ingin melakukan banyak hal, namun Hyun tampaknya hanya ingin beristirahat. Kim Ranu lalu bercerita bahwa sebelum ia meninggal, ada beberapa hal yang ingin ia lakukan, seperti bersepeda bersama Hyun. Meski sempat malu dan bingung, Hyun tetap melakukannya, meskipun orang-orang mengira ia berbicara dan tertawa sendiri. Hyun juga menemani Kim Ranu menikmati pemandangan malam, dan satu demi satu keinginan Kim Ranu pun mulai terlaksana. Beberapa keinginan lain yang diungkapkan Kim Ranu adalah menghadiri konser musik, mengikuti kontes nasional, membeli rumah, memberi uang jajan kepada cucu, dan bertemu kembali dengan ibunya. Kim Ranu kemudian memohon agar Hyun membantunya mewujudkan 10 keinginan terakhirnya sebelum ia benar-benar pergi. Hyun menyetujui dengan syarat bahwa setelah semua itu selesai, Kim Ranu harus benar-benar pergi dan tidak muncul lagi. Kim Ranu menyanggupi dan berjanji akan melakukannya. Setelah itu, mereka menyaksikan burung-burung bermigrasi, makan ramen di Kutub Utara, dan menghadiri konser musik klasik nasional. Kim Ranu tampak sangat menikmati semuanya, sedangkan Hyun bersikap seolah-olah tidak tertarik, meskipun sebenarnya ia tetap menemani. Cerita kemudian kembali ke masa lalu, saat Kim Ranu pernah meminta Hyun untuk menuliskan surat cinta kepada seseorang bernama JS. Karena diliputi rasa cemburu, Hyun pun menaikkan tarif bantuannya setinggi mungkin. Sepanjang malam, Hyun menangis saat menulis surat yang dipesan oleh Kim Ranu. Dalam hati, Hyun mengira bahwa Kim Ranu menyukai seorang gadis bernama Jisoo. Ia pun merasa sial karena menduga bahwa JS yang dimaksud Kim Ranu adalah inisial dari nama Jisoo. Cerita lalu berpindah ke masa kini, memperlihatkan Hyun yang menangis terseduh-seduh saat hendak melakukan permintaan Kim Ranu berikutnya. Ternyata, tangisan Hyun bukan karena sedih, melainkan karena ketakutan akan mengudara. Kembali ke masa lalu, Hyun akhirnya memberikan surat yang ia tulis dengan penuh emosi dan air mata. Kim Ranu sempat terkejut karena nama JS dalam surat itu berubah menjadi Jisoo. Namun, ia segera menyadari bahwa surat tersebut ternyata bukan ditujukan untuk Jisoo, melainkan untuk ibunya yang bernama Jungso, sebagai hadiah ulang tahun. Saat Kim Ranu hendak membayar Hyun atas surat tersebut, Hyun menolaknya dengan senang hati.
Ia begitu gembira setelah mengetahui bahwa pria yang ia sukai ternyata masih lajang. Cerita kemudian kembali ke masa sekarang. Setelah Hyun mendarat, ia tidak melihat keberadaan Kim Ranwoo dan tampak gelisah mencarinya. Ia seolah-olah takut kehilangan Kim Ranwoo lagi. Namun, tiba-tiba Kim Ranwoo kembali muncul di hadapannya. Dengan senyum tipis, Kim Ranwoo bertanya apakah Hyun mengira dirinya akan menghilang setiap kali Hyun merindukannya. Ternyata, seluruh daftar keinginan yang ditulis oleh Kim Ranwoo, seperti bersepeda bersama kekasih di malam hari, minum bir sambil menikmati pemandangan malam, menonton konser musik klasik, dan terbang di udara, adalah keinginan Hyun saat masih sekolah dulu. Diam-diam, Kim Ranwoo telah mendengar semua keinginan itu dan menyimpannya hingga kini. Ketika Kim Ranwoo meninggal, semua murid merasa kehilangan sosoknya. Beberapa murid menyalahkan Hyun sebagai penyebab Kim Ranwoo meninggal karena nama mereka yang tertukar. Kilas balik menceritakan awal mula kepindahan Kim Ranwoo ke rumah dan sekolah baru. Saat pertama kali masuk sekolah, seluruh siswa diminta mengisi formulir data keluarga. Kim Ranwoo tampak enggan menuliskan nama ayahnya di formulir tersebut. Kim Ranwoo kemudian mendengar Hyun menyuruh Jisoo agar mengisi formulir dengan cara mengarang, seperti yang dilakukan Hyun tahun lalu. Hyun menulis bahwa ibunya bekerja sebagai agen rahasia, padahal sebenarnya ibunya telah lama meninggal dunia. Sekolah tidak menanyakan lebih lanjut, dan Kim Ranwoo tampak tersenyum mendengar hal itu. Suatu hari, Hyun melihat Kim Ranwoo membuang hasil lukisan ibunya. Hyun pun terkejut saat mengetahui bahwa ibu Kim Ranwoo adalah seorang pelukis. Ia lalu memajang lukisan ibu Kim Ranwoo di restoran milik ayahnya. Keesokan harinya, Hyun meminta ibu Kim Ranwoo untuk mengajarinya melukis. Sejak saat itu, Hyun sering datang ke rumah Kim Ranwoo untuk belajar. Rumah Kim Ranwoo pun jadi sering berantakan. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan Kim Ranwoo dan Hyun semakin dekat. Hyun sangat bersemangat belajar melukis. Bahkan, sesekali ia menjadi model lukisan Hyun. Mereka sering mengobrol di balkon, salah satunya tentang tragedi meteor yang jatuh ratusan tahun lalu. Hyun mengatakan, pasti akan terasa sangat romantis jika bisa melihat bintang jatuh bersama Kim Ranwoo. Suasana mendadak canggung, karena mereka berdua belum berani mengungkapkan perasaan masing-masing. Sesampainya di rumah, Hyun mulai menulis surat cinta untuk Kim Ranwoo. Cerita kemudian berpindah ke masa sekarang. Dalam daftar keinginan Kim Ranwoo, ia ingin melihat Hyun menjalani kehidupan kampus dengan bahagia, bertemu teman-teman, atau berkencan. Namun, kenyataannya, Hyun hanya termenung bosan di kampus. Setelah 4 tahun kuliah, Hyun ternyata belum memiliki teman dekat, apalagi pacar. Kim Ranwoo pun mengomelinya. Saat berjalan pulang, tanpa sengaja Hyun menabrak seseorang yang mengenalnya, meski Hyun sendiri tidak mengenali orang itu yang ternyata teman satu jurusannya. Hyun kemudian membantu membawakan barang-barang orang tersebut sampai ke kelas. Secara tidak sengaja, Kim Ranwoo menyenggol lukisan dan menumpahkan cat. Ternyata, cat itu mengenai lukisan yang penting bagi mereka. Karena merasa kasihan pada temannya yang kewalahan, Hyun memutuskan untuk melukis ulang poster itu dengan hasil yang lebih baik. Semua orang memuji hasil lukisannya. Bahkan, seseorang datang meminta bantuan Hyun untuk membuat poster lain. Hyun pun mulai membantu, dan dari situlah ia mulai mendapatkan banyak teman. Semua pengalaman itu mengingatkannya pada masa-masa indah saat mereka bermain bersama teman-teman sekolah. Mereka merasa bahagia dan akrab satu sama lain. Saat itu Kim Ranwoo baru mengetahui bahwa Hong Seok juga menyukai Hyun. Hong Seok adalah teman dekat Kim Ranwoo, dan ia selalu kalah bermain kartu dengan Kim Ranwoo. Hong Seok sering merasa tidak puas karena terus kalah dulu. Kim Ranwoo juga pernah mengatakan kepada ibunya bahwa ia tidak ingin mereka sering berpindah-pindah. Ia mengaku menyukai lingkungan barunya dan teman-temannya. Ibu Kim Ranwoo lalu berjanji tidak akan pindah lagi. Meskipun ia memiliki banyak tunggakan tagihan, sebagai hadiah, ibu Kim Ranwoo membelikan sebuah jaket diskon untuknya. Tak disangka, jaket itu mirip dengan jaket milik Hyun, sehingga mereka terlihat seperti memakai jaket pasangan. Teman-teman satu kelas pun menggoda mereka seolah-olah sedang berpacaran. Karena malu, Kim Ranwoo melepas jaketnya dan menyimpannya di loker. Sore harinya, Kim Ranwoo melihat jaket milik Hyun tertinggal di mejanya. Ia pun mulai mencari keberadaan Hyun. Teman-teman mengatakan bahwa Hyun pergi bersama Hong Seok. Ternyata, mereka sedang berada di kolam renang, di mana Hyun sedang melukis percikan air dan dibantu oleh Hong Seok.
Saat sedang asyik melukis, mereka tiba-tiba dipergoki oleh penjaga kolam. Hong Seok meminta maaf kepada penjaga kolam renang, yang kemudian bertanya apakah ia dan Hyun sedang berpacaran. Hong Seok menjawab bahwa mereka tidak berpacaran, tetapi ia mengakui bahwa dirinya menyukai Hyun. Sayangnya, Hyun tampaknya tidak memiliki perasaan yang sama. Pada suatu hari, Hong Seok menunggu Hyun di halte bus dan memberikan jaketnya kepadanya. Kim Ran-woo kemudian melihat Hyun pulang sambil mengenakan jaket milik Hong Seok. Cerita kembali ke masa sekarang, di mana Kim Ran-woo melihat seorang pria memberikan jaketnya kepada Hyun. Merasa cemburu, Kim Ran-woo secara spontan memeluk pria tersebut. Pria itu terlihat kedinginan, sehingga akhirnya Hyun mengembalikan jaket tersebut kepadanya. Teman-teman Hyun lalu bertanya apakah pria yang sering datang ke kampus bersama Hyun dulu, yang memiliki tato anjing laut di lengannya, adalah kekasihnya. Hyun menjelaskan bahwa pria itu bukanlah kekasihnya. Kim Ran-woo langsung menebak bahwa pria itu adalah Hong Seok. Kemudian, Kim Ran-woo pergi untuk menikmati pertunjukan kembang api. Melihat Kim Ran-woo seperti itu, Hyun merasa bersalah. Ia berpikir bahwa jika bukan karena dirinya, mungkin Kim Ran-woo sudah menikmati semuanya secara nyata. Rasa bersalah itu semakin dalam. Hyun kembali menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Kim Ran-woo. 라무 나 때문에 죽었어. Kembali ke masa sekarang, Hyun berniat untuk melompat, tetapi niatnya dihentikan oleh Kim Ran-woo. Kim Ran-woo merasa bingung melihat perubahan sikap Hyun. Hyun menjelaskan bahwa ia telah menjadi seperti ini sejak 4 tahun yang lalu, karena tidak bisa memaafkan dirinya sendiri atas kejadian di malam itu. Ia merasa sangat bodoh dan terus berharap Kim Ran-woo masih hidup. Hyun kemudian meminta Kim Ran-woo untuk memanggil nama aslinya agar ia bisa mati lebih cepat, karena sebelumnya ia melihat Kim Ran-woo memanggil nama asli orang-orang yang telah meninggal. Ia juga memohon agar Kim Ran-woo berhenti mengganggunya. Akhirnya, Kim Ran-woo menyebut nama asli Hyun dan mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam, bahwa ia menyukai Hyun. Ia meminta maaf karena tak pernah mengutarakan perasaannya sejak dulu. Alasan kedatangannya kali ini adalah karena ia merindukan Hyun. Keduanya pun saling menggenggam tangan, meski dalam hati sama-sama merasakan kesedihan. Situasi mereka kini tak lagi seperti dulu. Kim Ran-woo bukan lagi manusia, melainkan malaikat maut, sedangkan Hyun adalah seseorang yang hidupnya tak akan lama lagi. Episode 4 Hyun pulang untuk mengunjungi ayahnya. Sang ayah menanyakan apakah ia mabuk-mabukan lagi semalam. Hyun menjelaskan bahwa ia hanya minum-minum bersama teman-teman kuliahnya. Ayahnya pun tampak senang mendengar hal itu, karena hal tersebut menandakan bahwa Hyun mulai membuka diri kembali. Tak lama kemudian, adik Hyun, Hiju, datang setelah pulang dari pasar. Ayah mereka meminta maaf karena Hiju harus bekerja paruh waktu agar bisa menabung untuk pergi menyelam bersama teman-temannya di Pulau Jeju. Namun, Hyun melarang Hiju untuk ikut menyelam di sana. Hiju menolak larangan itu dan mengatakan bahwa kecelakaan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, tidak hanya saat menyelam. Bahkan, minum air putih pun bisa menyebabkan kematian. Perkataan Hiju menunjukkan bahwa ia marah kepada Hyun yang terlalu overthinking terhadapnya. Karena kesal, Hyun pun pergi meninggalkan rumah. Kim Ran-woo lalu datang dan mengajak Hyun melihat-lihat kenangan masa sekolah mereka. Mereka masuk ke sebuah ruangan rahasia yang dulu sering mereka kunjungi, dan lukisan-lukisan mereka pun masih ada di sana. Mereka mengenang masa-masa sekolah, saat Hyun pertama kali membawa Kim Ran-woo ke ruangan itu dan mereka menghabiskan waktu bersama dengan melukis di dinding. Namun, tiba-tiba Jisoo datang dan melihat Kim Ran-woo berada di sana. Jisoo marah kepada Hyun karena merasa bahwa ruangan itu adalah ruang rahasia milik mereka berdua. Jisoo merasa tersisihkan, seolah Hyun telah menemukan teman baru dan melupakan persahabatan mereka. Sejak saat itu, Jisoo dan Hyun bertengkar dan memutuskan untuk mengakhiri persahabatan mereka. Melihat hal itu, Hong Seok dan Kim Ran-woo merasa prihatin. Mereka berencana untuk menyatukan kembali Jisoo dan Hyun. Maka, mereka merencanakan liburan bersama untuk merayakan kelulusan. Hari yang dinanti pun tiba. Hyun dan Jisoo tampak canggung satu sama lain. Namun, ketika mereka mengantre makanan, suasana mulai mencair dan mereka kembali akrab. Di tempat wisata itu, Kim Ran-woo melihat sebuah poster festival hujan meteor. Ia menelepon ibunya dan meminta izin untuk tidak langsung pulang karena ingin menyaksikan festival tersebut. Hyun juga melihat poster undian tiket gratis untuk masuk ke gedung Arca, tempat di mana pengunjung bisa melihat bintang jatuh melalui teleskop.
Hyuan pun mendaftarkan diri mengikuti undian tersebut. Akhirnya, Jisoo dan Hyuan berbaikan dan kembali akrab seperti dulu. Mereka kini tak terpisahkan, seperti satu paket. Kim Ranwoo dan Hong Seok juga menikmati liburan itu bersama. Kim Ranwoo ingin menulis surat untuk Hong Seok dan menanyakan alamat rumahnya. Namun, Hong Seok justru berkata bahwa orang yang seharusnya Kim Ranwoo sukai bukan dirinya, melainkan Hyuan. Ternyata, Hong Seok tahu bahwa Kim Ranwoo menyukai Hyuan, dan sebaliknya, Hyuan pun menyukai Kim Ranwoo. Hong Seok tidak keberatan jika mereka menjadi sepasang kekasih. Ia bahkan mengakui bahwa ia pernah mengajak Hyuan berkencan, namun ditolak. Cerita kembali ke masa sekarang. Kenangan masa sekolah membuat Kim Ranwoo merindukan Hong Seok. Ia meminta Hyuan untuk menelepon Hong Seok dan mengajaknya bertemu. Mereka pun pergi ke tempat Hong Seok bekerja. Kim Ranwoo terkejut melihat betapa banyak perubahan pada diri Hong Seok. Ia kini terlihat sangat serius, tidak seperti dulu yang selalu ceria dan suka bercanda. Hyuan hanya terdiam. Hong Seok mengatakan bahwa ia tidak punya banyak waktu, dan jika tidak ada hal penting yang ingin dibicarakan, lebih baik mereka pergi. Hyuan pun berbalik dan pergi, namun, Hong Seok tiba-tiba mengejarnya dan memarahi Hyuan karena menyentuh permainan papan miliknya. Padahal, yang menyentuh permainan itu bukanlah Hyuan, melainkan Kim Ranwoo. Tiba-tiba suara sirene ambulans terdengar, dan saat itu juga Hyuan langsung merasa sesak napas. Hong Seok tampaknya sudah terbiasa menghadapi situasi seperti itu, sementara Kim Ranwoo hanya bisa menyaksikannya dalam diam. Hong Seok terlihat tenang dan menyampaikan bahwa ambulans itu tidak akan datang lagi. Setelah keadaan membaik, Hong Seok mengantar Hyuan pulang. Dalam perjalanan, Hyuan mengaku bahwa ia merasa kesulitan untuk berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut membuatnya merasa iri kepada Hong Seok, yang terlihat kuat dan baik-baik saja. Menanggapi hal itu, Hong Seok bertanya apakah Hyuan mengira hanya dirinya yang merasa sakit karena kehilangan Kim Ranwoo. Ia menambahkan bahwa mereka berdua adalah sahabat Kim Ranwoo, dan sama-sama berada di tempat kejadian saat tragedi itu terjadi. Cerita kemudian berpindah ke malam ketika peristiwa itu terjadi. Saat itu mereka sedang berkemah di puncak gunung, menyaksikan bintang jatuh. Hyuan mendapat kabar melalui telepon bahwa ia memenangkan undian tiket masuk ke gedung Arca untuk menyaksikan hujan meteor melalui teleskop. Ia lalu memberitahu Kim Ranwoo tentang kabar baik itu dan memberikan surat cintanya, sambil meminta Kim Ranwoo membacanya saat berada di dalam gedung. Hyuan juga memberikan tiket tersebut kepada Kim Ranwoo sebagai hadiah perpisahan, bahkan menggunakan namanya sendiri untuk mendaftarkannya. Sebelum berpisah, Kim Ranwoo mengatakan bahwa bertukar nama dengan Hyuan memang membuatnya sedikit kesulitan di sekolah, tetapi itu adalah pengalaman paling menyenangkan selama masa SMA. Mereka pun sepakat untuk duduk bersama saat perjalanan pulang dengan bus nanti. Di dalam gedung, Kim Ranwoo membaca surat cinta Hyuan sambil melihat bintang jatuh. Wajahnya terlihat sangat bahagia saat membacanya, namun suasana berubah tiba-tiba saat ambulans datang. Orang tua mereka yang melihat berita di televisi mengetahui bahwa telah terjadi ledakan besar di lokasi tempat anak-anak mereka berwisata, dan Kim Ranwoo disebut sebagai salah satu korban di rumah sakit. Ayah Hyuan mengira bahwa anaknya menjadi korban karena nama Hyuan tertera sebagai pemilik tiket. Namun kenyataannya, orang yang berada di dalam gedung itu adalah Kim Ranwoo. Ibu Kim Ranwoo yang juga datang ke rumah sakit sangat terkejut dan menangis dengan penuh kesedihan. Di masa sekarang, Hong Seok mengungkapkan bahwa ia tahu alasan Hyuan sempat ingin menjalin hubungan dengannya adalah karena Hyuan sangat merindukan Kim Ranwoo. Ia merasa bahwa dirinya hanya dijadikan pelampiasan. Hong Seok juga mengatakan bahwa sejak peristiwa itu terjadi, ia bertekad untuk menjadi pemadam kebakaran agar bisa mencegah hal serupa menimpa orang lain. Sebelum mereka berpisah, Hyuan menyampaikan permintaan maaf kepada Hong Seok atas kata-kata kasarnya sebelumnya. Saat kembali, Hong Seok melihat permainan papan miliknya seperti sedang dimainkan seseorang. Ia menemukan surat dari Kim Ranwoo yang dulu pernah dikirimkan, dan membaca isi surat tersebut. Dalam surat itu, Kim Ranwoo menyatakan bahwa ia percaya kepada Hong Seok, dan walaupun tidak terlihat, ia tetap mendoakan Hong Seok agar memiliki kehidupan yang luar biasa. Setelah itu, Kim Ranwoo muncul dan menemui Hyuan. Hyuan lalu mengajak Kim Ranwoo untuk menemui ibunya, sebagai salah satu upaya memenuhi 10 keinginan terakhir Kim Ranwoo sebelum kepergiannya. Seorang malaikat maut datang untuk memberitahu Kim Ranwoo bahwa ajalnya telah tiba. Malaikat itu berniat membawanya ke alam baka.
namun Kim Ranu merasa ragu untuk pergi. Malaikat maut itu lalu bertanya, hal apa yang paling Kim Ranu sesali saat ini? Tentu saja, jawabannya berkaitan dengan hewan. Setelah mengetahui bahwa menjadi malaikat maut memungkinkan seseorang untuk keluar masuk dunia manusia, Kim Ranu pun bertanya bagaimana caranya menjadi malaikat maut di masa kini. Ia kemudian menemani Hwan untuk mencari keberadaan ibunya yang telah lama pindah. Mereka sempat bertanya pada agen properti, namun orang tersebut tidak tahu kemana ibu Hwan pergi. Hwan merasa bingung mengapa seorang malaikat maut seperti Kim Ranu kesulitan untuk menemukan ibunya sendiri dan menganggap Kim Ranu sangat tidak kompeten. Kim Ranu kemudian membela diri kalau ia hanya bisa menjalankan tugasnya sebagai malaikat maut dan tidak mempunyai keahlian untuk mendeteksi keberadaan orang lain. Kim Ranu merasa khawatir karena ibunya telah hidup sendirian selama bertahun-tahun. Ternyata, ada orang lain yang juga mengenal ibu Kim Ranu, karena sebelumnya Kim Ranu pernah bertemu dengannya dan diberikan kartu nama, seorang wanita bernama Ho Gyong. Ia adalah orang yang bertanggung jawab atas surat pengalihan hak yang pernah Kim Ranu lihat. Hwan bersama Kim Ranu kemudian menemui Ho Gyong dan menyerahkan kartu pelajarnya. Ho Gyong langsung mengenali nama itu dari pertemuannya dengan Kim Ranu sebelumnya. Awalnya Ho Gyong memilih tidak mengatakan apapun dari mereka. Nah, kebenaran pun mulai terungkap. Ternyata, ayah Kim Ranu sebenarnya adalah suami Ho Gyong yang pernah berselingkuh dengan ibunya Kim Ranu. Namun Hwan meminta Ho Gyong untuk tidak menjadi pengecut seperti dirinya dulu yang takut menghadapi kematian Kim Ranu dan memilih kabur. Saat itu, ibunya tidak tahu bahwa pria tersebut sudah menikah. Ia menolak segala bentuk uang tutup mulut atau penyelesaian damai, namun tetap disalahkan oleh Ho Gyong selama bertahun-tahun. Suatu hari, Ho Gyong menemui ibunya Kim Ranu. Ibunya lalu meminta maaf karena sempat melarikan diri dan bersembunyi. Ia menjelaskan bahwa ia tidak menginginkan apapun dari keluarga Ho Gyong. Ho Gyong pun mengakui bahwa sebenarnya ia tidak mencintai suaminya. Ia hanya ingin masuk ke dalam keluarga suaminya demi mengejar kekayaan. Melihat ibunya Kim Ranu menolak uang dan memilih hidup bahagia, Ho Gyong akhirnya memberanikan diri untuk menceraikan suaminya beberapa tahun yang lalu. Setelah kematian Kim Ranu, ibunya menemui ayah Hwan. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi dan ingin berbicara dengan Hwan sekaligus berpamitan. Namun, Hwan malah melarikan diri. Di masa sekarang, Kim Ranu berusaha menghentikan Hwan untuk bertemu dengan ibunya. Ia khawatir jika ibunya mengetahui kebenaran yang sebenarnya, ia justru akan membenci Hwan, dan Hwan akan terus memikul rasa bersalah atas kematian Kim Ranu. Kim Ranu hanya ingin Hwan hidup dengan damai, meninggalkan masa lalu, dan ia juga berharap ibunya bisa melakukan hal yang sama. Namun, Hwan bersikeras. Ia mengatakan bahwa apa yang ingin ia lakukan sekarang adalah sesuatu yang sudah lama seharusnya ia lakukan, sesuatu yang akan membuatnya merasa sedikit lebih lega. Lagi pula, waktunya tinggal 2 hari lagi. Kim Ranu kembali meyakinkan Hwan bahwa kematian itu bukan kesalahan siapapun. Ia ingin Hwan benar-benar terbebas dari rasa bersalah. Kim Ranu juga merasa heran, meskipun Hwan tahu bahwa dirinya adalah malaikat maut yang akan menjemputnya, mengapa ia tidak pernah sekalipun meminta untuk diselamatkan. Hwan tidak menjawab. Hal itu membuat Kim Ranu memilih untuk pergi meninggalkannya. Setelah kematiannya, Kim Ranu akhirnya menemui seniornya untuk mendapatkan pelatihan sebagai malaikat maut. Banyak kesulitan yang ia hadapi saat menjemput arwah orang-orang yang baru meninggal. Dari dilempari beras, disemprot air, dicekik, hingga harus mengejar roh yang berusaha kabur. Untuk pertama kalinya, ia juga menyaksikan peristiwa mengharukan saat menangani arwah seorang nenek-nenek. Sejak saat itu, Kim Ranu sering menemui Hwan, meskipun Hwan tidak bisa melihatnya. Ia juga sempat bertemu dengan 2 temannya yang dulu suka membaca komik. Salah satunya kini menjadi dokter. Meski tetap memiliki hobi yang sama di masa kini, dalam perjalanan menuju rumah ibunya Kim Ranu, Hwan menerima banyak pesan dari Yong Yun. Ia mencoba menghubunginya, namun tidak ada balasan dari Hwan. Ia hanya membaca pesan-pesan itu dalam diam, lalu melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya tiba di rumah ibunya Kim Ranu dengan menaiki bus. Sesampainya di sana, Kim Ranu menggenggam tangan Hwan dengan lembut, seolah ingin menyalurkan keberanian yang sangat dibutuhkan Hwan. Ibunya Kim Ranu menyambut kedatangan Hwan dengan senyum hangat. Ia masih aktif mengajar dan, tanpa banyak basa-basi, langsung meminta maaf karena dulu pergi tanpa sempat berpamitan. Mendengar hal itu, Hwan pun meminta maaf. Ia menumpahkan seluruh rasa bersalah yang selama ini membebani hatinya, tentang kejadian di observatorium, tentang pertukaran label nama, dan tentang bagaimana ia merasa bahwa seharusnya dirinya yang berada di tempat Kim Ranu saat itu. Mendengar pengakuan itu, ibunya Kim Ranu memeluk Hwan erat sambil menahan tangis. Ia meminta Hwan untuk tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri. Keduanya akhirnya melepaskan segala rasa sakit yang selama ini terpendam.
Setelah tangis mereka reda, ibunya Kim Ranwoo mengajak Hwan masuk ke dalam rumah. Ia mengakui bahwa selama ini ia menjalani hidup dengan kemarahan, dan seringkali melampiaskannya kepada orang lain. Hwan ingin Kim Ranwoo tahu bahwa ibunya telah berusaha menjalani hidup dengan bahagia. Ia pun membawa Kim Ranwoo masuk ke dalam ruangan agar ia bisa melihat, memeluk ibunya, dan mengucapkan selamat tinggal. 안녕. Sementara itu, di dunia para malaikat maut, rekan-rekan Kim Ranwoo membicarakan tentang seorang pencabut nyawa yang melanggar aturan dan melarikan diri. Kim Ranwoo menjadi penasaran dan bertanya tentang apa yang terjadi pada senior tersebut. Mereka menjelaskan bahwa senior bernama Park itu pergi menemui putrinya yang sedang sakit. Ia menyelamatkan putrinya, yang berarti ia telah melanggar aturan. Akibat perbuatannya, Park dihukum dan tidak akan bisa bertemu lagi dengan rekan-rekannya, termasuk dengan putrinya sendiri. Sebelum pergi, Hwan menerima mantel milik Kim Ranwoo. Di momen itu, Hwan berterima kasih dan mengucapkan selamat tinggal. Pada saat yang sama, Kim Ranwoo berhasil memperbaiki lampu-lampu di luar rumah. Sesuai janjinya, ia menghilang setelah daftar keinginannya terpenuhi. Hwan memanggil-manggil nama Kim Ranwoo dan berlari ke hutan untuk mencarinya. Akhirnya, ia berhasil menemukannya, dan mereka berdua berciuman saat bertemu kembali. Di sana, Hwan mengungkapkan bahwa ia tidak ingin waktu mereka bersama berakhir. Kilas balik saat Kim Ranwoo yang menjadi malaikat maut mendapat tugas untuk mengambil nyawa dan ia terkejut ternyata target selanjutnya adalah Hwan. Ia melihat penyebab Hwan meninggal adalah lompat dari atas gedung. Sementara itu teman Hwan, Yongyun bermimpi Hwan mencoba bunuh diri dengan melompat dari atap gedung saat festival kembang api. Hal ini tentu mengejutkan Yongyun mengingat Hwan tidak membalas pesannya. Namun keesokan harinya, Hwan menyaksikan matahari terbit bersama Kim Ranwoo sambil menunjukkan daftar keinginannya untuk hari itu. Isinya adalah, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Hwan lalu membeli setelan jas baru untuk ayahnya. Namun, sang ayah juga menyiapkan kejutan, sebuah laptop baru untuk Hwan, agar ia bisa kuliah dengan lebih nyaman. Ternyata, adiknya Hwan telah mendengar keluhan Hwan saat ia menyalahkan laptop lamanya karena semua tugasnya hilang. Setelah itu, sang ayah mengenakan jas pemberian Hwan dan mulai berlatih saksofon kembali, dengan harapan suatu hari nanti ia bisa memainkannya di hari pernikahan kedua anaknya. Setelah itu, salah satu daftar keinginan Hwan adalah pergi ke taman hiburan, bersenang-senang, sekaligus melakukan perbuatan baik. Namun sebelum mewujudkan hal itu, Hwan melihat seorang wanita yang tidak sengaja menjatuhkan paspor dan mereka mencoba mengejarnya sampai ke bandara dan mengembalikannya. Setelah mengembalikannya, Hwan menuliskan keinginan barunya, berkencan dengan Kim Ranwoo, karena ia belum pernah merasakan hal itu semasa sekolah. Mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan penuh tawa, dari membaca komik bersama, membeli es krim khas Turki dan mencoba ramalan. Saat Hwan menjalani hari yang menyenangkan itu, Yongyun terus-menerus mengirim pesan dan meneleponnya. Akhirnya, Hwan mengangkat telepon dari Yongyun. Ia menanyakan kabar Hwan dan mencoba membujuknya agar tidak melewatkan festival kembang api bersama. Namun Hwan menolak dan menutup telepon. Lagi-lagi, Yongyun melihat penglihatan tentang Hwan yang mencoba bunuh diri. Ia merasa marah dan cemas karena kehadiran Kim Ranwoo. Ternyata, Yongyun bisa melihat malaikat maut yang berada di sisi Hwan. Hal itu menjelaskan sikap gugupnya saat pertama kali bertemu Kim Ranwoo. Ia sempat mencoba mengusir Kim Ranwoo, namun usahanya diketahui dan Kim Ranwoo pun mengikutinya. Yongyun sempat berpura-pura tidak bisa melihat Kim Ranwoo, tapi akhirnya ia mengaku. Mereka pun mulai mengobrol. Sebelum pergi, Yongyun bertanya alasan Kim Ranwoo mengikuti Hwan. Kim Ranwoo menjawab bahwa satu-satunya alasannya hanyalah menjemput Hwan. Namun, ia juga menyarankan agar Yongyun menyaksikan festival kembang api bersama Hwan di 그냥 불꽃놀이라도 같이 보고 싶었는데 희환이랑 보면 더 좋고요. masa kini. Yongyun meminta bantuan kepada Heran untuk mencari alamat Hwan, namun temannya itu tidak bisa membantu karena alasan privasi. Sementara itu, Hwan dan Kim Ranwoo kembali menghabiskan waktu bersama dengan menyaksikan matahari terbenam. Di sana, Hwan bertanya tentang bagaimana ia bisa mati. Kim Ranwoo pun akhirnya mengungkapkan bahwa kematian Hwan seharusnya terjadi karena bunuh diri, namun, Hwan yang sekarang telah berubah. Tak terpikirkan lagi baginya untuk mengakhiri hidup. Dan itu berarti, ia juga harus berpisah selamanya dari Kim Ranwoo, karena tujuan kedatangan Kim Ranwoo adalah untuk menyelamatkan Hwan dari kematian. Kini, tugas itu telah selesai. Sebelum menghilang, Kim Ranwoo meminta satu hal kepada Hwan, agar ia menjalani hidup dengan baik dan penuh harapan. Kim Ranwoo meminta Hwan untuk melepaskannya, memilih jalan hidupnya sendiri, dan tetap menyimpan kenangan mereka.
Dengan hati yang berdebar, Kim Ranwoo berjanji akan selalu mendengarkan, serta memohon agar Hyun tidak melupakan kenangan mereka. 나 돌아가고 싶으게도. 듣고 있을게. Akhirnya, Kim Ranwoo menghilang. Hyun pun menangis keras, memohon agar ia tetap tinggal. Namun semuanya sudah terlambat. Setelah kembali ke apartemennya, Hyun membiarkan emosinya tumpah sembari mengingat malam sebelum Kim Ranwoo mati. Ia pun tertidur di lantai. Di tempat lain, salah satu teman Yongyun mengajaknya ke sebuah kafe yang sering mereka kunjungi. Di sana, Yongyun mendapatkan petunjuk dari penglihatannya tentang bagaimana ia bisa menyelamatkan Hyun. Sementara itu, Hyun naik ke atap dan bersiap untuk melompat. Dalam catatan yang ia tinggalkan, ia menuliskan harapannya untuk menyusul Kim Ranwoo. Namun, tepat sebelum ia melompat, Yongyun tiba dan mencoba menghentikannya. Ia memberitahu bahwa Kim Ranwoo ingin melihat kembang api bersama Hyun. Dan saat itu juga, Kim Ranwoo benar-benar muncul untuk menonton kembang api bersamanya. Setelah Yongyun pergi, Kim Ranwoo mengakui bahwa menyelamatkan Hyun sama artinya dengan menyelamatkan dirinya sendiri, karena kini mereka telah menjadi satu kesatuan. Kim Ranwoo adalah Hyun dan Hyun adalah Kim Ranwoo. Kata-kata itu cukup untuk membuat Hyun ragu dan berpikir ulang tentang keputusannya. Kim Ranwoo kembali berpamitan setelah meyakinkan Hyun untuk terus menjalani hidup dan percaya bahwa suatu saat nanti mereka akan bertemu kembali. Hyun akhirnya membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Ia memilih untuk tetap hidup, dengan keyakinan bahwa Kim Ranwoo akan selalu bersamanya. Hubungan Hyun dan Yongyun pun semakin erat. Ternyata, Yongyun diminta Kim Ranwoo untuk menjaga Hyun. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah mengalami masa sulit dan tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Ia juga pernah diselamatkan oleh malaikat maut, dan karena itulah ia bisa melihat mereka dan tetap melanjutkan hidup. Yongyun menyampaikan bahwa seseorang harus belajar hidup dengan lubang di hatinya saat orang yang dicintai pergi, dengan pemahaman bahwa ia bukan satu-satunya yang menderita, dan kepergiannya hanya akan menambah luka bagi orang-orang di sekitarnya. Setelah mendengar itu, Hyun semakin yakin untuk terus menjalani hidupnya. Ia mulai lebih peduli kepada orang lain, menanyakan kabar mereka, dan menemukan kembali semangat untuk berkarya. Ia bahkan mengadakan pameran seni yang didedikasikan untuk tulisan tangan Kim Ranwoo, dengan pesan, tak ada yang kembali, tak ada yang terulang, karena semuanya nyata. Drama ini mengajarkan kita untuk lebih mencintai diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. 나를 사랑하는 일이